Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan karena itu sudah segar di ingatan teman-teman, dan teman-teman juga bisa dapatkan di Wikipedia. Yang saya janjikan pada 15 menit ke depan ini adalah diskusi yang teman-teman tidak akan dapatkan di Wikipedia atau di internet, karena ini murni hasil pembacaan dan penalaran saya pribadi. Adapun konsep kunci yang akan kita bahas pada senja kali ini, yaitu merdeka dari pembodohan, tentunya berasal dari dua akar utama, yaitu merdeka dan pembodohan. Nah, merdeka itu sendiri kalau kita mau definisikan, merdeka adalah kemampuan untuk memilih dan atau melakukan sesuatu tanpa desakan atau paksaan faktor eksternal. Jadi kemerdekaan adalah kemampuan untuk melakukan dan atau memilih tanpa desakan atau paksaan faktor eksternal. Itu kemerdekaan per definisi. Sementara pembodohan yang berasal dari kata bodoh, ini merupakan kata kerja dari kata bodoh. Bodoh itu kata sifat. Bodoh itu artinya ketidakmampuan memahami subjek ilmu pengetahuan yang mudah dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Jadi kebodohan itu sifatnya sebenarnya subjektif. Mungkin seseorang bodoh dalam matematika atau rendah intelektualitasnya dalam matematika, tapi di saat yang bersamaan dia cerdas dalam linguistik. Sayangnya sistem pendidikan kita itu sangat-sangat tidak merdeka, dalam artian kecerdasan itu diukur dari kemampuannya dalam matematika atau paling banter bahasa Inggris. Sementara banyak tipologi kecerdasan lainnya, misalnya kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan natural, kecerdasan spasial. Ada banyak sekali tipologi kecerdasan menurut Howard Gardner. Nah, di dalam sistem pendidikan kita, orang dikatakan cerdas ketika dia jago hitung-hitungan atau jago bahasa Inggris. Sehingga pembodohan adalah upaya untuk menurunkan kualitas intelektual seseorang atau bahkan masyarakat. Jadi saya ulang, pembodohan adalah upaya untuk menurunkan tingkat intelektualitas seseorang atau bahkan masyarakat. Pembodohan ini memiliki implikasi. Implikasi sosial dari pembodohan adalah apa yang kemudian kita sebut sebagai kesenjangan kognitif. Kesenjangan kognitif itu adalah kondisi di mana tingkat pendidikan masyarakat kita di satu sisi itu sangat tinggi, sementara di saat yang bersamaan terjadi pula tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah. Baik itu kalau kita mau bicara lembaga pendidikan formal maupun pada kesadaran individualnya masing-masing. Sehingga pula gampang sekali kita dapati seseorang itu menyebarkan suatu berita hanya karena terkesan pada pendapatnya seorang tertentu. Sehingga virallah apa yang kemudian kita sebut sebagai influencer. Influencer itu adalah orang yang gampang mempengaruhi misalnya pendapat umum atau opini publik. Nah, kita kemudian adalah subjek yang subordinat atau yang gampang terpengaruhi itu. Nah, ketika kondisi itu terjadi, di satu sisi ada yang gampang sekali mempengaruhi, di sisi lain ada yang gampang sekali terpengaruhi. Itulah yang kemudian disebut sebagai kesenjangan kognitif. Karena tidak adanya kemerdekaan setiap insan untuk bisa berpikir secara kritis. Bahkan kesenjangan kognitif itu kita dapati juga bukan hanya dalam ruang-ruang pendidikan, tetapi ruang-ruang, I'm sorry to say, ruang-ruang organisasi yang selama ini kita merasa bahwa inilah organisasi yang melahirkan kemerdekaan berpikir. Pembodohan ini atau kesenjangan kognitif ini, kalau saya mau pakai bahasa yang lebih halus, kesenjangan kognitif ini itu bisa dilakukan secara pasif, bisa juga dilakukan secara aktif. Secara aktif itu dilakukan oleh yang pro status quo. Metodenya biasa top down, dari atas ke bawah. Sementara secara pasif ini yang seringkali kita tidak sadari karena sifatnya yang laten atau tersembunyi. Secara pasif itu dilakukan oleh bottom up, yang sayangnya oleh kita-kita semua. Nah, esensi dari pembodohan itu adalah pembiaran. Itu satu.
bahwa esensi dari pembodohan itu adalah pembiaran. Ketika kita membiarkan masyarakat atau pendidikan berjalan sebagaimana adanya aja gitu. Kita tidak mencoba melakukan upaya-upaya penyadaran sebagaimana mestinya. Untuk saya ulang bahwa pembodohan ini esensinya adalah pembiaran. Jadi pembodohan atau kesenjangan kognitif yang merupakan implikasi dari pembodohan itu tercipta dari sebuah proyek. Nah, kalau kita mau tarik lagi akarnya secara jauh, misalnya kalau kita gunakan pendekatan kolonialisme dulu, misalnya di sebelum kemerdekaan, orang-orang yang bisa sekolah adalah orang-orang yang mempunyai privilege tertentu. Dalam hal ini keturunan Indo-Eropa atau keturunan Priai. Dulu dalam hukum perdata itu terbagi 3 golongan masyarakat di Indonesia kalau kita pakai Undang-Undang Regulating Racial Element tahun 1854. Jadi ada orang Eropa, ada orang Asia Timur, dan ada pribumi. Kita adalah warga negara kelas 3, orang pribumi. Nah, orang pribumi tidak punya akses terhadap pendidikan. Itu sejarahnya. Sehingga orang-orang seperti Soekarno lah, Ki Hajar Dewantara yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran. Penyadaran kemudian untuk kita bedakan sebagai oposisi biner dari pembodohan. Walaupun tidak semua penyadaran itu datang dari ruang-ruang kelas. Bagaimana kemudian setelah kemerdekaan? Apakah kita juga sudah merdeka dari kebodohan atau merdeka dari pembodohan? Nah, ternyata kita sekarang mengidap apa yang oleh Ania Lomba sebut sebagai pasca kolonialisme. Nah, pasca kolonialisme itu adalah kondisi di mana sudah tidak terjadi penjajahan, tetapi riak-riak dari penjajahan atau bekas-bekas penjajahan masih kita rasakan. Itu ditandai dengan adanya sikap inferioritas. Misalnya kalau produk barat atau pemikiran barat, kita langsung gandrung. Dari buku barat ini, buku dari Adam Smith, buku dari Yuval Noah Harari, langsung kita gandrung. Itu baru produk pemikiran, belum pada produk-produk lifestyle kayak baju, teknologi, kendaraan, sampai kepada infrastruktur. Itu karakteristik dari pasca kolonialisme. Nah, di dalam bukunya itu Ania Lomba menjelaskan bahwa efek dari pasca kolonialisme ini lebih berbahaya karena dapat menciptakan apa yang Antonio Gramsci sebut sebagai hegemoni. Jadi hegemoni itu adalah penjajahan alam bawah sadar. Gramsci menulis di dalam penjara ketika dia dipenjara oleh rezim Mussolini, fasisme di Italia, bahwa hegemoni itu berbahaya. Kenapa? Karena hegemoni itu penjajahan alam bawah sadar yang mana kita merasa sedang tidak dijajah gitu. Atau bahkan ketika kita sadar bahwa kita dijajah, kita senang akan keterjajahan tersebut. Itulah yang disebut sebagai penjajahan alam bawah sadar. Contohnya dalam segi-segi kebudayaan tertentu. Contoh bahasa. Kita bangga, atau katakanlah beberapa perempuan-perempuan milenial bangga ketika dia fasih berbahasa Korea. Bahasa kan salah satu elemen kebudayaan. Ketika dia kemudian melakukan duplikasi terhadap bahasa Korea, itu menciptakan identitas tertentu dalam kelompoknya. Oh ya, tahu berarti dia penonton drakor, dia langganan premium Netflix dan sebagainya. Itu salah satu ciri. Ciri lainnya adalah kita bangga ketika menggunakan produk-produk luar. Atau dalam buku saya Masa Depan Pancasila sebut sebagai xenomania atau tergila-gila terhadap produk asing. Contohnya misalnya kayak TikTok. TikTok kan kita tahu bahwa itu adalah proyek intelijen dari negara tertentu ya, dalam hal ini Tiongkok. Kita dengan bangganya berlomba-lomba joget di TikTok atau di Instagram gitu, dengan fitur terbarunya Reels. Saya juga biasa heran sendiri pas scroll joget lagi joget. Maksudnya yang lebih berbahaya dari pembodohan secara aktif adalah pembodohan secara laten seperti ini. Mungkin teman-teman berpikir bahwa pembodohan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau kolonial. Tapi pembodohan sejatinya kita lakukan setiap hari. Selama kita memberi ruang untuk ketidaksadaran, selama itu pula pembodohan hadir di tengah-tengah kita. Makanya saya sebut tadi bahwa
salah satu esensi dari pembodohan adalah pembiaran atau penghambatan kesadaran berpikir kritis. Misalnya pula dalam konteks sekarang ini, kita selalu, misalnya kalau Barat itu kejauhan, kita selalu merasa inferior terhadap Barat dalam artian Jawa, Indonesia bagian Barat. Apa yang laku kira-kira 1 dekade lalu di Barat baru laku sekarang di bagian Timur. Apalagi kita ya di Sulawesi Barat baru laku gitu. Itu bukti dari jejak-jejak kesenjangan kognitif. Nah, sehingga teman-teman, bahwa untuk mengidentifikasi, pertama bahwa setiap kegiatan pembodohan itu adalah upaya pelemahan dari kesadaran berpikir kritis. Dengan kata lain, untuk mengidentifikasi bahwa apakah di suatu ruang tertentu, baik itu ruang-ruang pendidikan formal, non formal dan informal, itu terjadi pembodohan atau tidak, lihatlah pada upaya-upaya penyadarannya. Lihatlah pada upaya apakah berpikir kritis itu diutamakan atau dijadikan mainstream pendidikan atau tidak. Kalau ternyata ada upaya bilang samina wa ta'na moko, mendengar moko saya tertib moko, itu artinya ada upaya-upaya pembodohan di situ. Benih-benih pembodohan sudah mulai terjadi. Karena yakinlah bahwa pembodohan itu bukan berarti kita dilarang belajar, bukan. Bahkan ada pembodohan-pembodohan tertentu yang dibungkus melalui perintah untuk belajar. Saya kasih contoh bahwa belajar kau naik SD yang baik supaya kau dapat SMP yang baik, SMP kau yang baik supaya dapat SMA yang baik, SMA yang baik supaya dapat kampus yang baik, kampus yang baik supaya dapat tempat kerja yang baik. Itu artinya kita belajar hanya untuk terserap oleh tenaga kerja. Sangat-sangat berparadigma industri. Padahal kita belajar untuk memerdekakan pikiran dan masyarakat kita, bukan untuk terserap oleh tenaga kerja. Itu hanya salah satu aspek, dan aspek yang sangat materialistis sekali gitu. Jadi pembodohan harus kita identifikasi dalam setiap ruang-ruang, baik itu di pendidikan formal, pendidikan informal di keluarga kita, maupun pendidikan non formal di lingkungan atau di organisasi kita. Lawan dari pembodohan adalah penyadaran atau upaya untuk berpikir kritis. Sehingga logika harus menjadi kurikulum wajib, baik itu di kampus, di sekolah, atau di organisasi-organisasi kita. Saya lihat teman-teman di MTRI sudah mencanangkan kegiatan ini, pengantar logika dan sebagainya. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana di keluarga ada pengajaran logika? Oh, jangan salah. Plato mengatakan bahwa anak-anaklah yang paling filosofis. Kenapa? Karena sejak kecil anak-anak itu, di usia anak-anak, dia sudah mempertanyakan hal-hal yang sifatnya logika, mempertanyakan hal-hal yang sifatnya eksistensial. Misalnya, kemana kakak bu? Dia pergi kuliah. Apa itu kuliah? Kuliah itu belajar di kampus, diajar oleh dosen. Apa itu dosen? Apa bedanya sama guru? Apa gunanya ini bu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksistensial. Sehingga sabda Nabi menyatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena sangat signifikannya pendidikan berbasis keluarga itu atau parenting itu. Sehingga tidak ada ruang untuk pembodohan baik di lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, yang bisa kita lakukan ada 4 hal. Pertama, kita harus mengidentifikasi aktor intelektual itu. Kalau teman-teman baca misalnya buku Peran Intelektualnya Edward Said atau Tanggung Jawab Intelektualnya Ali Saryati, itu menjelaskan bahwa intelektual itu tidak berhubungan dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai misalnya guru atau bahkan ulama gitu dalam tanda kutip. Karena ulama yang baik, kata Rasul, adalah ulama yang baik ada ulama yang tidak mendatangi umara atau penguasa. Ulama yang baik adalah ulama yang tidak mendatangi umara atau penguasa. Dan sebaliknya, umara yang baik adalah umara yang mendatangi ulama. Pertanyaan saya, seberapa banyak umara kita yang mendatangi ulama? Pertanyaan lanjutannya, seberapa sedikit ulama kita yang tidak mendatangi umara? Itu berbondong-bondong kan ke istana dalam tanda kutip. Sehingga karakteristik utama seorang intelektual adalah jaraknya atau keberjarakannya dengan kekuasaan. Kalau teman-teman baca sejarah dari para ulama-ulama habaib, itu dia mengambil jarak memang dengan kekuasaan. Tapi yang terjadi dengan kita adalah misalnya yang mengklaim diri sebagai kaum intelektual adalah kita berlomba-lomba foto dengan pejabat dan posting di media sosial kita, with Pangdam, with Kapolres, with Bupati, with Ketua DPRD,
add misalnya di sini di situ. Jarang bagi kita misalnya yang kemudian memposting karya-karya gitu untuk kemudian memberikan semangat edukasi bagi teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda. Jadi ada disorientasi terhadap gerakan kita. Jadi itu pertama, kita identifikasi siapa intelektual sesungguhnya, yaitu mereka yang rela menjadi orang yang terpinggirkan. Kalau dalam film yang ditonton oleh Mas Daud, Sogi mengatakan bahwa lebih baik saya disingkirkan daripada saya menyerah kepada kemunafikan, ya. Itu Sogi, sosok intelektual. Dia rela mengambil jarak dengan kekuasaan. Karena dalam buku Yudi Latif, Genealogi Intelijensia, selalu ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan, sehingga kita harus berhati-hati gitu. Jangan sampai kita menjadi, dalam tanda kutip, ulamanya penguasa gitu, yang dibayar oleh penguasa. Kan banyaknya hadis-hadis palsu itu karena introdusir dari Bani Umayyah. Apalagi bertepatan hari ini 10 Muharram, teman-teman harus paham bahwa penguasa itu seringkali mengintrodusir ulama-ulama, dalam tanda kutip ulama-ulama, untuk menciptakan propaganda di tengah-tengah masyarakat, sehingga puncaknya pada hari Asyura. Nah, ada satu orang di hari Asyura namanya Al-Hur. Al-Hur itu merdeka. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan. Kenapa dikatakan merdeka? Karena dia sebenarnya berada di barisan Yazid. Sehari sebelum peperangan, dia kemudian berbalik arah dan kemudian menunggang kuda untuk bergabung dengan pasukan Imam Husain alaihissalam. Makanya itu disebut sebagai Al-Hur. Mungkin kita bukan pengikut setia dari cucu Nabi, tapi izinkanlah kita menjadi Al-Hur. Orang yang selama ini bimbang di tengah kebenaran dan kebatilan, kemudian pas di ujung memilih kebenaran gitu. Itu yang pertama, kita identifikasi. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak gerakan-gerakan penyadaran. Penyadaran yang dimaksud di sini adalah pengarus utamaan berpikir kritis. Oke, seperti saya bilang tadi, banyak kegiatan-kegiatan pendidikan bersifat laten, dalam artian sebenarnya dia pembodohan yang dibungkus dengan kegiatan pendidikan. Kalau teman-teman baca Mutahari misalnya, dalam dasar-dasar epistemologi pendidikan Islam disebutkan salah satu upaya dari pembodohan itu adalah tradisi. Jadi salah satu lawan dari penyadaran adalah tradisi. Jangan bertumpu pada tradisi, jam 7 ke kampus kemudian jam 5 pulang. Bukan. Sama seperti kata Paul Freire dalam politik pendidikan, bahwa membaca itu bukan menabung kata-kata di dalam otak kita. Membaca itu bukan mengkonsumsi pengetahuan. Jangan anggap teman-teman ketika teman-teman sudah membaca dan memposting di IG-nya, di sampingnya buku ada kopi begitu. Jangan anggap itu adalah kegiatan pendidikan. Membaca, kata Paul Freire, adalah reproduksi gagasan-gagasan baru. Sehingga sabda Rasul, merenung 1 detik lebih mulia, atau berpikir 1 detik lebih mulia daripada beribadah seharian. Karena pentingnya reproduksi pengetahuan baru itu. Pernah nggak teman-teman setelah selesai membaca, menutup bacaannya, kemudian berpikir, bagaimana kalau saya lakukan ini, gitu. Itu yang kemudian disebut sebagai reproduksi pengetahuan baru. Dan itu yang perlu dimasifikasi, diperbanyak, supaya lahir lagi terobosan-terobosan baru, bukan tradisi-tradisi aja, tapi lahir adab-adab baru untuk melawan kebiadaban-kebiadaban. Saya kira di sini bukan tempatnya untuk membahas 6 tahap itu lagi gitu. Dikatakan tahap karena tidak bisa kita lompat kepada tahapan selanjutnya ketika kita belum selesai kepada fundamen yang pertama, yaitu berpikir kritis. Nah, yang terjadi kita langsung menyimak, baik itu di SD atau bahkan sampai di S3. Bagaimana kita bisa menentukan neraca pengetahuannya secara epistemologis antara benar dan salah kalau berpikir kritis kita belum diperbaiki gitu. Untuk menentukan benar dan salah, baik dan buruk, itu semua bertumpu pada epistemologi yang dipelajari melalui logika. Potong ulang dulu sistem pendidikan kita. Kita mulai dari berpikir kritis. Dan ini sudah sangat naluriah, sangat fitrawi, karena seperti yang saya bilang tadi, sejak kecil anak-anak sebenarnya sudah mulai berpikir kritis. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kita isi ruang-ruang publik, baik itu luring maupun daring, seperti yang kita jelaskan sekitar 10 hari yang lalu di sini. Dan kita isi lembaga-lembaga pendidikan, baik itu informal, non-formal, dan formal,
dengan kegiatan-kegiatan penyadaran. Tidak mesti kaku kegiatan penyadaran itu. Hadirnya misalnya ruang-ruang publik, kafe literasi seperti ini adalah bagian untuk menggalakkan penyadaran itu sebagai antitesa dari pembodohan. Tapi jangan sampai kafe literasi itu bentuknya aja yang kafe gitu. Tetapi yang terjadi, rutinitas di dalamnya yang terjadi adalah kegiatan pembodohan pula. Contoh bermain game dan sebagainya gitu. Atau minimal kalau mau fair, lakukan keadilan gitu. Misalnya kalau teman-teman bermain game 2 jam, iya membacanya juga 2 jam dong. Kalau mau fair gitu. Seperti yang saya jelaskan sekitar 10 hari yang lalu, coba seringkali lihatlah durasi layar. Durasi layar itu untuk menentukan berapa lama Anda mengonsumsi gadget Anda setiap hari. Ternyata ada yang sampai 6 sampai 12 jam gitu. Bayangkan kalau waktu itu setengahnya kita konversi ke dalam kegiatan-kegiatan produktif seperti membaca atau menulis. Kalau teman-teman resensi sudah tahu, saya bahkan boker sekalipun itu membaca. Kenapa? Karena saking pentingnya waktu. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman membaca ketika waktu boker, selama tidak ada lapas-lapas Al-Quran ya di dalam, 15 menit Anda membaca daripada Anda ngayal atau stalking mantan ketika Anda boker. 15 menit dalam satu hari, 15 menit ya, anggaplah satu kali kita boker ya, kan tidak mungkin ada orang boker 10 hari satu hari kan. Anggaplah Anda boker satu hari satu kali, 15 menit aja guys, 15 menit aja Anda boker. Itu artinya dalam 1 bulan itu sudah 450 menit. Karena dalam 10 hari 150 menit. Dalam 1 bulan itu 450 menit. 450 menit itu berapa jam? 450 menit itu kurang lebih 7,5 jam. 7,5 jam itu berapa buku yang bisa dihabiskan? Kalau kita kembali lagi kepada teori bahwa 1 halaman 1 menit, yang mana 1 buku itu rata-rata 200 menit, itu artinya ada 2 buku dalam 1 bulan hanya dengan membaca ketika boker. Walaupun ini debatable-nya di mana, karena jangan sampai bawa buku-buku yang ada lapas Al-Qurannya ke dalam toilet. Walaupun ada juga bantahannya bahwa kemanapun kau palingkan wajahmu, disitulah wajah-wajah Allah. Itu artinya tidak ada ruang di dunia ini yang bukan merupakan bagian dari tajalli Allah Subhanahu wa taala kan. Sehingga itu ada HP di tangan kiri, di tangan kanan ada buku. Itu aja terus bawa gitu. Apalagi sekarang sudah banyak perangkat-perangkat digital yang menyertakan buku-buku PDF. Misalnya kayak iPusnas, Gramedia Digital, dan banyak sekali perangkat yang memudahkan teman-teman. Atau kalau teman-teman juga kesulitan, bagi setelah sholat gitu. Misalnya ada 5 kali sholat setiap hari, 15 menit aja sudah selesai sholat. Setiap hari sudah 75 menit. Jadi untuk mengganti upaya menyimak kita tiap hari 6 jam kan, karena kan kita ini belajar ini jangan pernah merasa bahwa saya sudah tamat S1 mah, S2 mah, S3 mah, atau SMA mah. Jangan pernah merasa tamat hingga tidak pernah berhenti belajar. Jadi tetap waktu belajar hari itu misalnya 4 sampai 6 8 jam, dan konversi ke dalam kegiatan-kegiatan produktif seperti membaca dan menulis. Saya kira itu pengantarnya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.